Oke, selamat malam YouTube. Kali ini kita lagi main ke tempat temen ya. Jadi sambil ngebakok dan kita lagi denger atau dapat informasi dari ya media sosial bahwasanya ini lagi viral-viralnya bro. Viral-viralnya apa namanya itu, sasis atau rangka Honda yang kropos. Jadi ada yang 6 bulan ya kasusnya di video-video TikTok dan sebagainya lah. Ada yang baru setahun, ada yang 6 bulan, ada yang baru 3 bulan. Itu kerangkanya kropos, alhasil kalau masuk lubang patah ya. Bukan cintanya aja yang patah, tapi sasis-sasisnya patah semua. Nah ini kebetulan ada teman kita ya, perlu disebutkan ininya. Profesinya gimana? Profesinya sebagai penikmat hidup sama komentator. Iya iya iya. Jadi untuk saat ini profesi yang dijalani itu menikmati hidup sama Menikmati hidup. komentator. Oke, komentator. Jadi lebih ke agak nyinyir lah kalau bahasa ini ya, bahasa Sanskertanya. Apa bahasa apa itu. Nah, jadi gimana Mas? Namanya kalau di sini biasa disebut, kalau ditanya Mas Bambang, itu namanya kan Mas Bambang tuh nggak ada yang kenal bro. Kalau di daerah sini, daerah ini namanya Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Jadi beliau ini nggak pernah kalau ditanya di mana rumah Mas Bambang itu nggak tahu orang, taunya Pablo. Itu ada apa dengan Pablo, kata Pablo dan merek Pablo atau brand Pablo itu nanti kita ditanyakan lagi di part selanjutnya. Ya. Jadi sekarang kita bahas dulu nih, fenomenanya kan seperti ini Mas. Si motor Honda ya, apa namanya itu, kita tidak bermaksud untuk menjelekkan suatu brand ya. Ini kita sekedar mereaksi ya dari video-video viral yang ada di dunia maya. Nah, gimana pendapat atau komentar sampean nih tentang kasus-kasus seperti ini? Jadi kasus-kasus seperti ini sebenarnya kita ngambil bukan hanya di dunia otomotif saja. Ya, jadi kejadian-kejadian branding. Kalau saya melihat ya, kalau untuk komentator sosial media atau sekarang itu kan pemberitaan, kalau dulu mungkin tahun 80-an dominan di radio atau televisi. Untuk kemudian surat kabar dan lain sebagainya. Jadi untuk tahun 2000-an ke atas atau 2010-an ke atas mungkin untuk informasi cepat berjalan itu ya dari elektronik seperti YouTube, sosial media ya. Jadi kemudian ininya lebih cepat nyebar gitu ya. Jadi proses branding ini sendiri kalau dilihat secara grafik, jadi sebenarnya saya memandang bukan ke arah apa sih maksud dan tujuan sekelas pabrikan Ya, ternama ya. yang mengklaim bahwa hampir 60 sekian persen itu pengguna merek itu, jadi rakyat Indonesia itu memakai brand itu hampir 60% lebih malahan menurut versi mereka itu. Dan konyol rasanya kalau sekelas mereka memakai atau menjadikan uji coba untuk para pelanggan, sedangkan yang nyata-nyata sasis ya, rangka Sasis ya. sasis rangka itu kan seperti kalau manusia seperti tulang. Tulang. Kalau ibaratnya kalau tulang sendiri tidak bagus, kalau rumah itu aja, kalau tulangnya nggak bagus gimana? Roboh kan? Masa sekelas pabrikan tersebut yang notabene pabrikan besar, dia tidak mengedepankan test and proper, mengetes dulu bagaimana Riset sampai beberapa bulan gitu kan. itu. Dan kita tahu sendiri, nggak usah masalah sasis ya, body itu aja itu sekelas profesor desain
yang menggarap itu langsung, bukan anak-anak SMK yang baru tamat terus langsung desain, kan kayak gitu kan. Ya, ya. Nah, itu yang pertama yang harus digarisbawahi dulu. Jadi ada apa ini gitu. Jadi di sini kita ya sebenarnya kalau dalam psikologis pemikiran, dengan adanya kecepatan teknologi, dengan adanya teknologi dan kecepatan informasi, jadi kita langsung dapat menjustis. Wah, ini udah gagal produk nih dan sebagainya gitu kan. Misalnya kita langsung mau menjustis, wah ini jelek, ini bagus, ini jelek. Terkadang kita mengkesampingkan Keunggulan. Bukan keunggulan, maksud dan tujuan informasi ini. Oh, informasi itu. Jadi kalau misalnya Indonesia menjadi krisis membaca, kemudian krisis menganalisa, mungkin ya saat-saat ini kita ditantang untuk itu. Itu dari komenan pertama masalah kejadian yang patahnya sasis ya, itu nanti banyak hal yang harus dibongkar lagi. Terus anehnya nih, ini kita nih di daerah Bengkulu ya, Sumatera, daerah Bengkulu. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu Bengkulu. Bahwasanya Bengkulu ini salah satu provinsi tempatnya presiden pertama kita, Insinyur Soekarno ya, yang diasingkan waktu itu. Nah, itu salah satu yaitu di apa namanya tuh, Provinsi Bengkulu. Nah, kebetulan kita nih daerah Lebong. Di daerah Lebong ini saya sendiri sebagai teknisi ya, sebagai mekanik, itu belum pernah apa ya, dapat konsumen yang seviral itu, separah itu, atau sasisnya kropos dan patah. Anehnya untuk daerah Bengkulu ini belum ada ketemu ya, belum ada informasi kasus-kasus seperti yang di Jawa. Ada apa ini kok cuma di daerah Jawa ya, atau daerah lain lah, seperti halnya yang kita lihat di TikTok, di video shot YouTube, Facebook dan sebagainya. Itu kebanyakan itu daerah Jawa, Mas ya. Kayak di daerah untuk Bengkulu, entah kalau Sumatera bagian lain, entah Medan, entah Palembang. Mungkin kalau teman-teman ada juga misalnya video pas kejadian demikian kan, atau sedang menganalisa kemudian patahnya ini karena memang sasis tersebut, dan itu kan yang kita lihat, kalau yang saya lihat ya, atau memang sinyal HP saya kurang bagus, yang saya lihat itu jarang video tapi banyakan foto di mana bodi tengah patah. Ini belum tahu ditumbur tronton atau memang kan patah sendiri gitu. Jadi kalaupun kembali ke tadi, kalaupun sekelas Honda memberikan test drive lah untuk masalah sasis ini, dengan langsung terjunkan ke lapangan, di pangsa pasar, itu blundernya bukan main. Masa sekelas Honda tidak punya konsultan hebat untuk bagaimana apabila ini terjadi dan reaksi dari pelanggan, mungkin bisa menghancurkan pasaran dari merek tersebut kan. Kemudian satu yang tadi kalau Kang No menyatakan bahwa hanya terjadi di Jawa, mungkin kembali lagi informasi, kalaupun ini memang terjadi di Indonesia ini, ada namanya asosiasi konsumen, atau bukan asosiasi janda Indonesia. Kalau itu mungkin di sesi lain kita bahas pembicaraan itu. Karena yang jelasnya nanti yang ahli-ahlinya juga turun untuk bahas itu. Kemudian asosiasi untuk pelanggan, yang jelas saya lupa namanya, itu yang konsumen. Perlindungan konsumen itu kan. Seharusnya adalah semacam somasi kalau memang itu sudah merajalela kejadian itu, sekelas perlindungan konsumen. Kenapa diam saja gitu? Diam saja, jelas konsumen tersebut jelasnya akan melaporkan, atau melaporkan dengan cara melaporkan bahwa produk ini atau merek ini memang kurang bagus. Bukan hanya sekedar komen. Mungkin kalau komen di sosial media, mereka bisa memakai akun palsu atau akun cloningan kan. Yang jelas itu. Yang kedua, di televisi atau
televisi nasional sendiri pernah nggak ini Kang Nok ngelihat? Kayaknya Belum pernah ya? Atau Persatuan Montir Indonesia Raya misalnya Ya. kan, pernah nggak misalnya punya komitmen bahwa jelas kalau misalnya membahayakan, misalnya kita beberapa melihat sosial media, berita online dan lain sebagainya, memakan korban jiwa dari hal itu, dari patahnya sasis. Kayaknya belum ada kejadian seperti itu. Atau memang sinyal kita memang agak jelek di sini kan? Kalau menurut saya di mata teknisi ya, untuk jadi kita kesampingkan dulu model-model kerangka Honda ini, ada yang ESAF tipenya ya, yang lama itu kan pakai underbone, seperti Yamaha juga pakai underbone, Suzuki tipenya pakai underbone juga. Kemungkinan kalau yang kejadian di media sosial itu pertama dari bagaimana konsumen merawat atau menggunakan kendaraan itu, di mana, kapan, siapa yang memakai, medannya seperti apa. Kalau prediksi saya biasanya lebih ke daerah itu daerah tepian pantai, atau di footstep bagian bawah itu biasanya kan kalau anak-anak bujang. Terus satu lagi, kalau biasanya tuh kalau motor itu dipakai untuk kerja berat, maksudnya seperti ngojek ya, Gojek dan sebagainya lah, untuk delivery itu kan cenderung dipakai terus nih, dipakai terus. Biasanya itu kan kalau Honda, maaf kita ngomong, lebih posisi mesin itu lebih rendah dibanding pabrikan yang lain. Jadi cenderung kalau ada polisi tidur itu nyangkut, Pendek ya? Nah, alhasil nggak kali biar nggak cepet nyangkut itu biasanya si konsumen ini dilepas ininya, pelindung sasis itu apa namanya, bodinya, footrest yang bagian bawah dibuka, akhirnya si sasis itu ya udah kecipratan banyu, cipratan air kan, air hujan, percikan. Nah, kelamaan ya korosi. Ditambah mungkin beberapa ada bahan material yang mungkin kita belum tahu, belum ada datanya kan, yang intinya dikurangi lah di situ bahan material dari sasis itu. Tapi kalau memang semuanya apa namanya, si sasis itu memang gagal produk sasisnya, seharusnya paling enggak 50% dong yang kena kan. Dari jadi 1000 unit motor nih dikeluarin, 500 unit nih semuanya kena seperti itu, atau memang hampir 50 ke atas persen lah ya, 50% ke atas ya, masuk akal itu. Ini kan viralnya pun karena kayak kebanyakan motor Honda kayak gini karena ya perkembangan media sosial itu tadi, ya kan. Itu kalau menurut saya dari mata mekanik. Saran saya kalau untuk teman-teman yang punya motor dengan jenis Honda itu tadi, yang biasa di apa namanya, dikabarkan sasisnya cepat keropos, itu lebih ke coba perawatannya, dikasih cat pelingkut, namanya itu pelingkut mas, kalau untuk di mobil, di talang anti karat, mobil, anti karat ya. Pelingkut. Maksudnya mengantisipasi, kita lebih baik mengantisipasi daripada mengobati. Biasanya itu pelingkut itu juga dipakai untuk partisi air conditioner AC. Jadi supaya tidak menjadi korosi itu pelingkut juga. Tapi ada potensi nggak? Potensi piye mas ngomongin? Ada beberapa oknum yang membuka ruang untuk membuat sebuah informasi, mungkin dari apa namanya itu, dari saingan marketing, untuk menjatuhkan ya, sama-sama kayak dunia politik lah gitu. Misalnya contoh nih, aku kerja di brand ini, sampai kerja di brand itu. Jadi ada semacam tim khusus untuk membuat itu jadi viral gitu kan. Kira-kira sejauh itu enggak? Kalau kita ngambil dari branding ya, atau sejenis black campaign gitu ya, kampanye hitam, atau memberikan kampanye hitam untuk suatu produk gitu ya.
Kita ambil dari sisi awalan aja dulu. Jadi antara Yamaha, Suzuki, yang merek-merek besar ya, kemudian satu lagi Honda. Itu coba ditelusuri apakah mereka saling bersaudara atau tidak di Jepangnya. Ya. Mungkin kalau pas di Indonesianya juga, coba cari yang pengimpor. Biasanya itu sahamnya itu satu, padahal merek-mereknya sama aja. Pabeannya itu biasanya satu. Kalaupun ada yang namanya Black Campen dan lain sebagainya. Jadi kalau saya ini lihat fenomenanya kayak gini, fenomenanya itu. Jadi suatu produk, kalau kita di berniaga ya, di perdagangan, suatu produk kalau tidak menjadi bahan pembicaraan itu nggak bisa up, nggak bisa naik. Itu bukan produk aja, di hal-hal lain pun demikian. Artis dan sebagainya kan? Artis dan sebagainya, makanan pun demikian. Gitu juga yang kalau nggak dijadikan bahan perbincangan, mereka tidak akan beriklan. Maka kalau mereka tidak melakukan suatu konsep di mana produk mereka tidak dijadikan perbincangan, maka ya mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk membuat suatu iklan untuk menarik pelanggan itu untuk membeli gitu. Ya. Mungkin barang-barang yang dulu-dulu bisa menjadi contoh. Kalau zaman 90-an itu mungkin menyedap rasa Ajinomoto, bahwa isinya demikian, ada yang mengandung zat babi dan lain sebagainya. Dan ternyata sampai sekarang pun Ajinomoto masih bertengger. Ya. Satu lagi, kalau untuk produk Honda dulu dikabarkan dulu waktu aku masih kecil loh, itu karisma yang tahun berapa? 2000-an apa? Itu ini gagal produk nih, remnya bunyi terus gitu kan. Tapi sampai sekarang karisma malah jadi ya motor karisma, jadi karismatik. Jadi apa ya, motor sekarang jadi motor antik atau motor langka yang dicari orang gitu. Karisma tuh dulu kan ini. Untuk ini ya, untuk para kolektor ya. Karisma itu kejadian. Terus satu lagi Pega ZR. Banyak orang bilang, oh gagal produk nih, cepat habis ininya, habis kampasnya dan sebagainya. Sampai sekarang masih harga 7 juta kalau pajak itu. Sekitar 4 juta. Kira-kira fenomena atau informasi-informasi seperti ini nih udah sering terjadi di apa namanya, tahun-tahun sebelumnya, bro. Nah biasanya sih jelasnya kalau memang ini terus terjadi, apalagi nantinya masalah rangka ini menjadi mengerikan, jelas bakal ya pihak-pihak konsumen atau lembaga-lembaga konsumen itu jelas melakukan tindakan sebelum terjadi hal-hal yang ekstrim lah nantinya ya. Tapi kalau misalnya hanya sekedar ya kita itu kembali lagi ya kita bijak dalam bersosial media atau mencari info. Jadi sebenarnya tantangan sendiri untuk kita, di mana informasi yang masuk ke dalam handphone kita atau di komputer kita ya jangan terlalu mentah-mentah. Ya. Nah, kira-kira sih. Untuk kita diajak untuk berpikir dulu ada apa ini. Gitu kan. Kalau misalnya merek ya sekarang itu kan kalau yang dilihat itu Honda bukan tipe kan? Ya. Bukan tipe kan? Ya. Mereknya dia. Mereknya. Coba kan tipe ini jelas itu kan nggak ada sekarang itu. Ada yang bahasa ini mereknya Scoopy, ada yang mereknya Beat Street, ada yang itu. Jadi pembaca pun dibuat bingung. Yang mana yang Honda yang bermasalah? Nah, itu kan. Kalau dibahas masalah itu jelas mereka belum berani ngomong merek ini, merek itu belum. Ini kayaknya kita perlu tunggu atau klarifikasi dari mungkin konsumen yang mengalami, terus dari apa namanya tadi, lembaga apa? Lembaga Perlindungan konsumen, terus pihak Honda sendiri, satu lagi tim ahli. Itu perlu kita tunggu informasi atau podcastnya ya kan? Dari pihak Honda sendiri. Jadi jelas nanti misalnya ada suatu kejadian karena
sebab ini makanya terjadi kejadian itu. Jadi kalau memang mengklaim kerusakan itu juga, misalnya kita foto nih ya bahwa ada kejadian ini atau kejadian itu, kemudian apalagi kalau akun-akun masih akun-akun, misalnya kalau untuk followernya masih kecil, mungkin itu nggak bisa dijadikan bahan pembicaraan. Kemudian ada yang memberitakan itu juga masih kantor berita kecil, mungkin itu belum bisa menjadikan tolak ukur gitu. Tapi nantinya kalau misalnya memang ada yang akun-akun resmi membuat suatu perbincangan, ini mungkin masuk. Banyak kok di sosial media atau di YouTube sendiri kan akun-akun yang memang membahas masalah itu, dan memang bermacam-macam mereka yang ditemui. Mungkin di wilayah itu misalnya penyebaran produk merek tersebut di beberapa wilayah, tapi kok hanya dipusatkan di wilayah itu saja yang terjadi kerusakan, ataukah dari merek tersebut membuat sampel aja supaya menjadi merek tersebut dijadikan pembicaraan. Itu kan salah satu sistem promosi juga itu kan, promosi untuk mempromosikan merek mereka supaya ya dikenal. Kita lihat sendiri di TV mungkin jarang sekarang iklan-iklan sepeda motor mungkin ya. Aduh, sering aja ada juga, tapi ya nggak mungkin agak jarang lah. Karena saya sendiri udah hampir 10 tahun ini memang nggak ada TV di rumah. Ya, sering muncul ya palingnya di beranda-beranda itulah. Ya, misalnya kalau yang mungkin mereka dari manajemen mereka juga tidak efektif lagi membuat iklan. Kalau iklan mobil masih ada, kayak Lebaran mau Idul Fitri kemarin kan, kalau iklan motor itu jarang. Akres menikah mungkin nggak ini lagi. Iklannya lebih ke event sekarang. Event ya. Misalnya event otomotif, event ya lebih ke itu, event otomotif seperti seandainya kayak komunitas, event komunitas itu brand-brand Yamaha, Honda, Suzuki itu masuknya di situ. Nanti bakal ketahuan tujuannya apa sih. Tapi kalau kita sebagai konsumen, ya saya juga memakai beberapa merek sepeda motor sebenarnya. Saya salah satu konsumen mungkin ya. Kalaupun ini memang benar dilakukan di mana rangka tersebut tes dan proper testnya tidak maksimal dan ternyata sudah berani diturunkan di pasar, itu sangat big gambling itu, merek sebesar itu gambling. Karena apa? Kenapa kok hasil dari percontohan itu harus langsung terjun? Kenapa kok nggak mereka dulu melakukan tes itu? Itu yang pertama yang tak tangkap. Kedua, dari kejadian-kejadian atau hasil-hasil yang kita browsing atau scroll di beberapa sosial media ini kan kebanyakan berasal dari foto. Ya, foto-foto yang sudah itu. Tapi ada beberapa video juga Mas lagi dorong, sambil lagunya lagu Ebit GAD, sambil dorong, maksudnya sudah dorong patah gitu. Ya, jadi enggak, posisinya lagi di tengah-tengah jalan. Nah itu foto kebingungan nih si konsumen, si pengendaranya kebingungan. Ya ada beberapa video yang seperti itu, terus lagi dorong motor posisinya patah, gelokil gitulah. Ada beberapa video tuh. Itu udah, kalaupun ini sebenarnya gini kan, malah pikirannya tuh, kalau memang ada kejadian tersebut, kalau kita kredit itu kan ada asuransi kan? Ada asuransi pasti. Jelasnya bisa diklaim dong. Ya. Kenapa ya nggak usah bingung lah, kita klaim aja misalnya kan. Kalau misalnya ini kita klaim atau ribet gimana ya, namanya konsumen kan. Kenapa kok ada pernah dengar nggak misalnya dari pelanggan kredit itu mengklaim itu? Pernah dengar nggak? Ketika aku kerja di Yamaha dulu kebetulan, itu ya biasa kalau klaim tuh. Tapi syarat-syarat klaim tuh dibilang susah ya susah, dibilang gampang-gampang. Pertama, waktu klaim kondisi motor itu harus sama sekali tidak boleh ada part yang di luar rekomendasi dari pabrikan tersebut. Yalah, kalau contohnya kayak pas klaim nih diperiksa oleh tim ahli di bengkel resminya, bodinya dibuka lah, dikrempang lah, bahasanya seperti itu. Atau ada part-part yang enggak ori, seperti mungkin udah pasang variasi, lampu variasi dan sebagainya, klakson variasi, itu udah gagal klaimnya loh. Nah seperti itu. Tapi kalau kembali lagi, kalau memang yang bahasa rangka ini tadi kan, rangka itu kan jelas untuk mengklaim tersebut
Kalau memang konsumen itu ingin klaim kan bisa itu, karena rangka posisinya di dalam. Ini kan bukan di bodinya ini. Ya. Yang menjadi minus yang dijadikan gosip-gosip atau pembicaraan kali ini kan itu rangka atau sasis dari mesin tersebut. Karena memang alasannya di sasisnya mungkin bisa diklaim kan. Bisa di sasis itu 2 tahun kan? Apa garansi? Nah, iya. Kalau misalnya, jadi pernah dengar kabar nggak produk dari rakitan tahun berapa yang mulai bermasalah ini? Kalau dari itu informasi dari media sosial ya, oh ini motor aku udah baru 6 bulan bro, udah propos, udah kayak gini ya kan. Ada yang udah setahun, berjalan setahun, ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan, tapi 2 bulan belum patah. Kejadian yang patah nih dari 6 bulan ke atas. Kira-kira setahun, keluaran tahun 2020 ke sini. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dari kejadian ini, kalau di mata mekanik ya, di mata bengkel, di mata orang bengkel, hikmahnya apa bro? Hikmahnya dapat job. Gitu. Ya, gimana? Kalaupun ada nanti yang demikian kan, Ya, mungkin hikmahnya ada trapolasnya bisa keluar ya, kan. itu. Jadi ini apa namanya itu, perputaran ekonominya jadi ini. Simbiosis mutualisme. Apa bahasanya itu? Ya, Aku nggak jadi tahu bahasa saling aneh. menguntungkan. Tapi pun kalau yang dikembalikan lagi sih, yang bisa, kalau ini kan kita belum tahu nih, karena benar tidaknya atau memang sudah ada surat terbuka misalnya kan, atau memang sudah ada konferensi pers Ya. dengan merek tersebut mengatakan bahwa memang ada kesalahan perakitan atau ini belum ada. Nah, Jadi konsumen Jaim dari ininya juga mau mengklaim yang mana gitu. Atau melakukan pembenaran bahwa apa yang dibahas tersebut itu belum tahu juga. iya. Masih tanggung-tanggung juga, mungkin yang dari sosial media diceritakan sosial media lagi, dioper, di share di sini, Share, di saling Jadi share gitu kan. tidak mau untuk menganalisa dulu ya umum sih, kita aja mau makan di suatu warung itu kan menganalisa dan kita lihat sendiri juga ini sudah ada berapa bulan mulai tenar-tenarnya. Kurang lebih sekitar 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir, dan sales motor itu tersebut juga masih bekerja kan? Iya masih. Tidak peningkatan atau penurunan, cuman ada ketakutan aja mungkin mau ngambil, takut gambling juga mungkin gitu kan. Kalau daripada ini ya beli Vespa aja bro. Kalau bingung juga kan beli yang Kebun, ya motor-motor yang apa namanya, bodinya udah lepas, dimodif aja kan. Ya, mungkin ini satu lagi nih yang harus jadi dengan adanya kejadian ini. Kalaupun ini memang benar dari produk merek tersebut melakukan apa namanya, percobaan, manuver gitu. hipotesa percobaan, dan kemudian langsung dimasukin ke pasar, ini salah satu mungkin dari pemegang saham terbesar otomotif di Indonesia membuat lapangan pekerjaan, misalnya membuat perakitan. Iya. Kalau dulu kan seperti mobil listrik pada saat Dahlan Iskan, siapa yang salah satu pendiri mobil ditolak, tapi sekarang mobil listrik luar negeri bisa masuk kan. Ini salah satu momen lah untuk perbaikan ekonomi juga. Jadi bahwa yang impor aja kurang bagus, mungkin produksi sendiri. Yang di Indonesia kemarin baru udah meluncur, udah bisa dijualbelikan, tapi ya belum masal. Motor listrik buatan Indonesia ada mas. Iya, cuman kan beda dengan motor listrik rakitan Indonesia lah ya. Rakitan Indonesia. Ya rakitan Indonesia. Yang kalau masalah sasis itu kan sekali-kali lah buat. Ya. Kalau kita lihat di pelosok-pelosok desa itu kan, ini yang di pelosok desa itu kan, nggak usah di kota lah, di pelosok desa, seorang montir itu tuh harus menguasai las ya, kemudian menguasai rangka. Banyak seperti yang kayak teman-teman yang bikin modifikasi cross ya di Jawa pasti banyak itu. Mulai dari rangka cross, terus apa lagi, otopet dan sebagainya, itu kan banyak kreasi gitu. Nah, itu yang sumber daya manusia untuk
Nah, yang kita bahas ini di pelosok desa itu sudah bisa buat untuk memodif motor, ya. Memodif rangka motor menjadi lebih kuat, menjadi untuk jadi angkutan gabah, angkutan mungkin kopi, hasil-hasil kebun itu kan. Itu yang di pelosok desa. Bayangin kalau di kota-kota dengan mereka yang memang sekolah teknik atau sekolah-sekolah otomotif, jelas mereka mau cari insiden, kemungkinan nggak masuk akal kalau Indonesia saatnya memang nggak buat memang sudah saatnya untuk membuat produk sendiri kan. Atau memang kita ketergantungan dengan produk asing. Jadi kalaupun kita ketergantungan ya sangat disayangkan ya. Karena kembali lagi ya momen inilah kalau memang benar memang dari merek tersebut membuat kesalahan dalam membuat rangka, ya udah momen untuk membuat atau memproduksi, walaupun bahasa mudah atau tidaknya perizinan kita juga tidak tahu itu mungkin yang level-level tinggi lah yang mengurus masalah perizinan dan lain-lain kan. Tapi ya kita sebagai masyarakat menginginkan kan, logikanya montir-montir di kampung, di pelosok kampung, itu sudah bisa memodif sedemikian rupa. Bisa berkreasi ya. Berkreasi. Pun kalau ada mesin bubut sendiri, mungkin dibuat sendiri. Nah kalau yang massal, dari tape itu bahan-bahan gitu kan. Kalau massal mungkin lebih bagus lagi kan, atau gimana? Dibina lah ya, antara maksudnya itu pemerintah daerah saatnya jadi gini, pernah nggak lihat suatu turnamen atau perlombaan modifikasi? Cina kalah, Jepang kalah, Indonesia menang tuh kalau modifikasi loh. Kenapa kok tidak membuat sendiri dan memenangkan itu? Habis event ya udah, event dah selesai gitu kan. Kalau modifikasi itu kan sekedar meneruskan atau membuat yang bagus menjadi lebih bagus. Coba jadi rangkaian itu. Nah, itu mungkin ya kita doakan aja misalnya untuk yang para pengambil kebijakan mungkin kan bisa membuat itu yang tanda tangannya ada ini ya kan, tanda tangannya ada powernya. Kalau tanda tangan kita apalah itu kan, paling batas-batas nota belanja, nota belanja, kemudian sumbangan RT kan, itu yang berlaku, atau sumbangan kebersihan. 17 Agustus. Ya bagi anda yang apa namanya itu orang-orang yang berpengaruh di negeri ini, yo kita berpesan aja lah. Kita nggak berani minta, memberi saran aja. Mungkin pada saat ada momen ini, mungkinnya ini ya momen pas untuk membuat, ya walaupun itu bahasa terlambat atau tidak, ya mungkin saatnya lah. Kalaupun nanti yang bahan bakar itu menghasilkan emisi yang kurang baik, mungkin yang beralih di listrik. Tapi kalau ini ada suatu obrolan yang mungkin nanti kalau mungkin tidak berkenan bisa di-cut ya. Bahwa sistem yang kita laksanakan sekarang itu kan ketergantungan maksudnya ketergantungan dengan suatu hal. Sistem yang kita laksanakan itu kan ketergantungan dengan satu hal. Ya benar. Mungkin brand gitu? Bukan. Tenaga. Jadi gini, ini sebenarnya ya mungkin ada yang sudah berpikir, tapi jarang yang kita pikirkan gini. Sistem apapun, sistem yang kita kerjakan sekarang itu kan dari satu ada dua hal yang nggak bisa kita tinggalkan saat ini. Pertama, sinyal sama listrik. Ya. Benar. Nah, jadi diatur oleh satu sistem itu. Bagaimana caranya tidak ketergantungan itu? Nggak bisa, karena kita sudah diarahkan dengan itu. Contoh, karena misalnya kesandung masalah problem, masalah pengapian, dan pada saat itu tidak tahu, karena larinya kemana? Kalau misalnya teman-teman jauh mau ditanyain juga ngabisin pulsa juga, arahnya kemana? Kayaknya kalau sekarang di YouTube lagi, boleh ke YouTube. Kemudian itu yang kalau yang sistem informasi ya. Kalau misalnya karena kehabisan uang di tengah malam,
tengah malam kehabisan uang cash ya, uang cash ya, harus kemana ya? KTM, ATM. KTM. Ataupun kalau kehabisan uang dan belanja secara non tunai itu lewat Banking. banking, pakai gadget. Ya. Dan sistem itu kita berandai-andai. Kita berandai-andai ya. Suatu saat apabila kita sudah ketergantungan dengan sistem itu, ada pengelola sistem itu mematikan aja selama seminggu. Stroke kayaknya. Enggak, itu polanya ke personal kan. Nah. Yang saya yang tak maksud ini suatu negara. Satu negara. Nah, itu berat, Mas. Rasanya Kolab nggak? ya kolab pasti. Kolab dari ekonomi kan, dari itu kolab. Jadi untuk menghancurkan suatu negara itu nggak perlu perang. Kuasai sistemnya, ya kita pegang tombol satu aja. Kamu nggak nurut, matiin. Ya kan? Jadi kalau kita tidak mulai berdikari diri sendiri, tidak ketergantungan dengan beberapa sistem itu, rasanya aman-aman aja. Kakek-kakek atau bapak-bapak yang tinggal di dalam kebun, dalam hutan, atau dia berkebun di hutan, rasanya yang tidak ketergantungan itu nggak pusing kan? Misal kita ambil contoh aja, kita berandai-andai aja, internet 1 minggu mati, kita nggak bisa mengakses apapun, kita tidak bisa bertransaksi apapun, kita tidak bisa mencari informasi apapun. Berarti statement yang terakhir ini arahnya lebih ojo ruwet. Ya. Ojo ruwet. Nah, jadi sebenarnya yang tadi itu, kalau yang pengambil kebijakan pengen mendengar tadi kan, Ya. jadi ya saatnya lah kita tidak ketergantungan dari sistem itu. Dan memang terlalu jauh lah pikiran itu, oke, tidak masalah. Yang masalah COVID sendiri aja itu pada saat sistem itu udah berjalan dan ikut akhirnya 2 tahun, dan itu akan Ikut menjadi sistem, ya. jadi gelak tertawa cucu-cucu kita nanti. Iya. Oke, gimana nih? Kayaknya udah ngalor ngidul dari osteoporosisnya Honda. Apalagi terakhir tadi? Tidak ketergantungan dari satu tidak sistem. ketergantungan dari satu sistem. Jadi benang merahnya itu, bro. Nah, Mungkin ini aja ya. Kalau suka dengan video ini silahkan like ya, klik jempol ke atas, jangan yang ke bawah. Share ya, subscribe juga yang belum subscribe, belum gabung, bantu channel ini berkembang, bro. Maaf kalau ada kata-kata atau statement kalimat yang mungkin ada yang pihak-pihak tertentu ada yang tersinggung atau tersakiti. Ini maksud kami bukan seperti itu. Kami hanya mensikapi atau mengomentari. Ini kan negara demokrasi loh. Kita nggak ada menjatuhkan brand produk atau apa itu sejenisnya, itu nggak ada. Ini murni sekedar pembahasan sebagai edukasi bagi konsumen, yang kedua produsen, yang ketiga terakhirnya untuk pemerintah ya. enggak, pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan. Oke, tepatnya di situ, pengambil kebijakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.